Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didah Farida dengan 3 digit tim terakhir 084, Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai fondasi ROS 2 dan simulasi gazebo. Pada materi ini membahas bagaimana sebuah robot dapat dirancang, disimulasikan, dikontrol, hingga melakukan navigasi secara otonom menggunakan ROS 2 dan gazebo. Oke, pada slide ini dijelaskan bahwa ROS 2 memiliki paradigma baru dibandingkan ROS generasi sebelumnya. Nah, ROS 2 ini eh, tidak lagi bergantung pada ROS master sebagai pusat komunikasi. Sebagai gantinya, ROS 2 menggunakan DDS atau Data Distribution Service sebagai middleware. Nah, dengan DDS, komunikasi antar komponen robot menjadi lebih fleksibel, real time, dan cocok untuk sistem yang lebih kompleks, termasuk sistem multi robot. Nah, di ROS 2 terdapat beberapa elemen komunikasi penting, yaitu ada node, ada topik, ada service, dan action. Nah, apa itu node? Node merupakan proses komputasi yang menjalankan fungsi tertentu. Nah, topik digunakan, sedangkan topik digunakan untuk komunikasi publisher dan subscriber secara asinkron, sedangkan service digunakan untuk komunikasi request dan response, sedangkan action digunakan untuk tugas berdurasi panjang yang membutuhkan goal, feedback, and result atau hasil. Lalu selanjutnya, pada bagian ini antara URDF dan SDF, URDF merupakan atau Unified Robot Description Format eh, digunakan untuk mendeskripsikan bentuk dan struktur robot. Di dalam URDF terdapat bagian seperti link, join, eh, visual, collision, dan interface. Nah, jadi URDF ini lebih fokus ke bagaimana robot ini dibangun secara fisik dan dalam ekosistem ROS. Sedangkan SDF atau Simulation Description Format eh, digunakan untuk mendeskripsikan dunia simulasi di gazebo. Nah, SDF mengatur hal-hal seperti gravitasi, terus pencahayaan, gesekan, lingkungan, dan plugin simulasi. Nah, jadi sederhananya ini URDF digunakan untuk mendesain robot, sedangkan SDF digunakan untuk membangun dunia atau lingkungan tempat robot tersebut bergerak. Oke, lanjut. Slide ini membahas sistem penggerak robot menggunakan RS2 Control eh, yang berfungsi sebagai penghubung antara perintah logis dari RS2 dengan sistem penggerak robot, baik pada robot nyata maupun simulasi. Nah, komponen utamanya terdiri dari controller manager, controller seperti diff drive controller dan joint state caster, dan juga lalu hardware interface yang menerjemahkan perintah dari controller menuju plugin simulasi gazebo. Nah, dengan sistem ini, perintah seperti kecepatan linear dan angular dapat dikonversi menjadi gerakan roda pada robot. Lalu, pada slide selanjutnya, dijelaskan bagaimana robot memahami lingkungan melalui sensor. Nah, dan transformasi koordinat. Nah, robot dapat menggunakan sensor seperti kamera dan lidar. Dalam gazebo, sensor kamera dapat mempublikasikan data ke topik eh, kamera, kamera image raw, sedangkan sensor lidar mempublikasi data ke scan. Nah, lalu selain sensor juga ada TF2 atau transform tree. Nah, yang berfungsi untuk mengelola hubungan koordinat antar bagian robot, misalnya map, terus ada baselink dan sensor frame. Nah, masalah yang sering muncul pada bagian ini merupakan frame not found, biasanya karena nama frame salah satu hubungan belum dibuat dengan benar. Lalu selanjutnya ada em, ini SLRM, di mana atau kita sebut simultaneous localization and mapping, di mana SLAM ini memungkinkan robot untuk membuat peta lingkungan yang belum dikenal sambil tetap melacak posisi robot di dalam peta tersebut. Nah, pada ROS 2 ini, proses ini dapat bergerak melalui bantuan SLAM Toolbox. Nah, robot juga bergerak mengelilingi area simulasi, kemudian sensor lidar membaca kondisi sekitar. Data tersebut kemudian diproses menjadi peta dalam bentuk occupancy grid.
Nah, dalam occupancy grid, warna putih menunjukkan area bebas dan warna hitam dia menunjukkan rintangan, dan sedangkan warna abu-abu menunjukkan area yang belum terpetakan, seperti itu. Selanjutnya, navigasi otonom. Jadi setelah peta terbentuk, robot dapat melakukan navigasi otonom menggunakan Nav2Stack, di mana uh, Nav2 ini membutuhkan peta statis, file konfigurasi, serta sistem lokalisasi seperti MCL. Nah, MCL ini menggunakan particle filter untuk mencocokkan data lidar dengan peta. Dalam Nav2 ini terdapat planner global dan planner lokal, di mana planner global seperti VN Planner digunakan untuk mencari rute dari titik awal ke tujuan, sedangkan planner lokal seperti DWB Local Planner membantu robot menghindari rintangan saat bergerak. Selanjutnya, scaling up atau sistem multi-robot, di mana sistem dikembangkan menjadi multi-robot. Jika lebih dari satu robot dijalankan dalam simulasi yang sama, maka setiap robot harus dipisahkan menggunakan namespace. Nah, namespace ini digunakan agar topik, service, dan data antar robot tidak saling bertabrakan. Contoh, robot pertama menggunakan namespace robot satu, sedangkan robot kedua menggunakan namespace robot dua. Dengan cara ini, topik seperti CMD file dan ODOM dapat dipisahkan menjadi robot satu CMD file dan robot 2 CMD file. Lalu ada fundamental di mana eh, menjelaskan dasar manipulator atau ulangan robot. Jadi manipulator ini sebagai terdiri dari beberapa link dan join. Setiap join dapat memiliki sudut tertentu dan menentukan posisi akhir dari n effector. Dan n effector ini merupakan adalah bagian ujung dari lengan robot itu sendiri yang biasanya digunakan untuk mengambil, memindahkan, atau menyentuh. Lalu dalam manipulator terkenal dengan dua konsep yaitu ada forward kinematics dan inverse kinematics, di mana forward kinematics ini menghitung posisi n vektor berdasarkan sudut-sudut join, sedangkan inverse kinematik digunakan untuk mencari sudut join agar n vektor dapat mencapai posisi tertentu. Oke, selanjutnya ada matriks kompresi tipe roda, ada differential drive, ada omni wheel atau 4 roda, atau mekanum yaitu 4 roda. eh Dia juga bersifat holonomik, artinya dapat bergerak ke arah X, Y, dan berputar dengan bebas, sama seperti Omniwheel. Namun kelebihannya adalah tetapi menggunakan roller yang miring 45 derajat, dan kelebihannya mampu membawa beban lebih berat. Namun gerakan lateralnya bisa sedikit bergetar, gitu asal. Oke, sini ada throttle. Nah, di sini ada troubleshooting. eh Oke, nah mungkin cukup sekian untuk penjelasan. Kita buka VS Code-nya, modul 4. Nah, ini terdapat 20 percobaan yang akan kita jalankan. Kemudian kita buka dulu settingannya. Nah, ini kita klik jalankan jalankan percobaan. Pertama-tama kita open integrate terminal. Nah, lalu kita paste dengan cara Ctrl Shift V source dan yang sudah kita siapkan. Lalu kita enter. Nah, dia akan tersetup. Lalu selanjutnya kita mulai untuk menjalankan percobaan. Nah, kita pilih jalankan percobaan yang mana saja atas bawah. Nah, kita eh, pada line 7 ini kita copy Ctrl C, dan untuk pastinya Ctrl Shift V. Lalu yang bawah juga line 8 untuk merannya kita Ctrl Shift V juga buat slash jalankan percobaan. Klik enter, lalu pilih kita mau mencoba yang empty ini. Nah, empty word. Jadi gazebo akan membuka word kosong. Nah, ini tampilannya untuk percobaan satu. Dia akan menampilkan ruangan kosong seperti ini.
Nah, lalu setelah selesai, klik enter lagi, lalu klik Ctrl C untuk meng-close. Lalu kita percobaan dua, yaitu eh, menampilkan objek 3D, itu ada box, silinder, dan sphere. Nah, dia akan gazebo terbuka sendiri, otomatis. Nah, ada silinder, ada oval, ada box, ada silinder, ada sphere. Nah, lalu untuk percobaan selanjutnya kita enter dan Ctrl C untuk meng-close. Lalu percobaan tiga, di mana di sini kita menggunakan eh, kita akan membuka URDF dan Airfish. Nah, di sini ada slidernya untuk join set publisher. Di sini kita membuka Airfish dan gazebo-nya. Sebentar, agak loading. Kayak Airfish aja. Nah, di sini kita bisa mengatur join roda kiri dan roda kanan yang sudah kita coba. Nah, kita bisa mengatur yang dia akan memutar. Lalu selanjutnya jangan lupa lagi untuk Ctrl C. Nah, percobaan 4 sekarang. Nah, pada tempat ini kita akan mencoba untuk uh, spawn robot. Akan spawn robot. Kita menggunakan Elvis lagi dan gazebo. Nah, di sini terdapat box dan uh, Elvis sama seperti tadi. Oke. Selanjutnya kita close. Kita klik Ctrl C. Nah, lalu enter. Lalu kita percobaan ke 5. Percobaan kelima. Nah, ini untuk sensor kamera dan lidar. Nah, akan terbuka airfish-nya dan gazebo. Nah, di sini ada box, 3 box dan airfish-nya. Nah, di sini terdapat error. Oke, lanjut aja ke percobaan 6, yaitu teleop. Nah, di teleop ini menggunakan airfish dan gazebo juga. Nah, terdapat 2 box. Dan untuk airfish-nya sendiri, ini masih terdapat error. Kita lanjut saja. Kita coba ke percobaan 7A. Nah, di sini 7A ini eh 7A ini percobaan SLAM, yaitu dengan cara kita enter, nanti akan muncul Airfish dan gazebo lagi. Nah, di sini, juga ada Airfish-nya. Kita lanjut aja ke 7B. Nah, 7B ini untuk 7B ini untuk eh, navigasi otonom. Navigasi otonom. Nah, sekarang kita ke 8, yaitu multi robot. Nah, gazebo dan Airfish-nya akan terbuka. Nah, di sini ada kotak sama seperti tadi. Nah, ini untuk si Airfish-nya, profil Airfish. Nah, lalu Ctrl C dan Enter. Lalu percobaan 9, yaitu manipulator untuk model. Nah, di sini terdapat slider. Itu ada join 1, join 2, dan join 3. Dan ada vektor. Nah, ini untuk memutarkan
base, ini join pin 2, join 1, pin 2, kemudian ini join 3 NFX-nya. Pin 2, join 1 untuk base. Oke, seperti itu. Nah, untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan 10. Nah, di percobaan 10 ini kita eh, mencoba eh, 10 ini manipulator juga. Nah, di sini terdapat manipulator yang bergerak sendiri, sudah otomatis bergerak. Lalu kita lanjut ke percobaan ke-11, yaitu kinematika robot. Kinematika robot juga masih memakai Advanced dan Gazebo. Nah, ini baselink yang bawah, yang biru, yang merah ujung ini ada vektor. Nah, kita close lagi. Nah, selanjutnya percobaan 12. Jangan lupa Ctrl C dan Enter. Nah, lalu percobaan ke-12 yaitu Turtlebot Gazebo. Nah, dia akan memakai Gazebo dan Airface lagi. Berikut merupakan tampilan dari Gazebo-nya. Nah, dia Turtlebot seperti kura-kura. Jadi untuk Airface-nya seperti ini. Nah, kemudian Ctrl C lagi, kita 13. Nah, ini Turtlebot menggunakan SLAS. Nah, pada pada percobaan 13 juga ini masih menggunakan Gazebo dan Airface. Nah, untuk Gazebo sendiri masih sama seperti eh, percobaan 12 tadi. Di sini terdapat displaynya. Lalu selanjutnya percobaan ke-14. Nah, terbuat navigasi. Nah, lanjut ke-15 Omni. Robot Omni, robot Omni Teleop. Nah, dia akan terbuka. Dia menggunakan 3 box lagi. Di sini masih ada error yang terjadi. Lalu 16 itu Omni SLAM. Nah, ini ada 3 box. Lalu yang 17 robot Omni navigasi. Nah, lalu langsung ke 18 itu robot Mekanum Teleop. Nah, 18 seperti ini tampilannya. Lalu 19 di yang tadi ini bisa kita putar-putar. Nah, yang terakhir itu percobaan 20 yaitu robot Mekanum navigasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.